Bismillahirrahmanirrahim. Saya sama Fauzia akan melanjutkan penjelasan dari Nurul Fauzia tadi mengenai Yaumul Hisab. Materi selanjutnya yaitu mengenai penghitungan dan pembuktian amal. Pada Yaumul Hisab tentulah ada penghitungan dan pembuktiannya. Pada tahap inilah amal-amal seluruh makhluk, baik hewan, tumbuhan, jin, manusia, baik mukmin maupun kafir, dihitung amalnya dan diperlihatkan amal-amal selama di dunia, yang baik maupun yang buruk. Masing-masing makhluk tentunya memiliki buku, yaitu buku amal yang telah dicatat oleh malaikat, raqib dan atid. Buku tersebut akan menjadi bukti segala amal yang telah dilakukan. Terbuktilah mana amal yang baik dan mana amal yang buruk yang sudah kita lakukan saat di dunia maupun saat di dunia pada Yaumul Hisab. Misalkan saat di dunia kita melakukan amal baik seperti sholat, tetapi sholat kita mengandung unsur ya, tidak karena Allah Ta'ala, bisa jadi pada Yaumul Hisab sholat kita menjadi tak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perhitungan dan pembuktian amal ini, semua manusia menerima catatan amalnya semasa hidup di dunia. Lalu amal pun akan ditimbang di atas timbangan mizan. Sekecil apapun kebaikan dan keburukan akan mendapatkan balasan. Di sini pula manusia saling tuntut menuntut satu sama lain. Hutang piutang harus dilunasi dan segala perkara akan diselesaikan dengan seadil-adilnya. Tak ada yang bisa mengingkari kesalahan. Semua akan ditanya dan diminta pertanggungjawabannya. Hijab telah dibuka dan segala aib akan ditampakkan sejelas-jelasnya. Tak ada yang dapat bersembunyi dari setiap kesalahan dan dosa-dosanya, serta tak seorang pun yang dirugikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta 'alaihim bimusaitir illa ma tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu 'adzaban akbar inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Shadaqallahul azim. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah memberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sungguh kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Quran Surah Al-Ghasyiyah 21 ayat 21. Ini adalah sebagian dari ayat-ayat Al-Quran yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perhitungan amal perbuatan, dan bahwa Dia adalah hakim yang maha adil pada hari kiamat. Dan di antara yang dapat kita perhatikan pada ayat-ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup sebagian ayat ini dengan penegasan bahwa Dia sangat cepat, bahkan paling cepat perhitungannya. Seseorang mungkin akan bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, dengan jumlah ciptaan Allah yang melampaui hitungan miliar, kapan akan datangnya gilirannya, dan berapa waktu yang harus dilalui untuk menunggu gilirannya sampai. Agar orang yang beriman tidak bertanya-tanya kepada dirinya dan pertanyaan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, maka sesungguhnya Allah amat cepat berhitungannya. Hanya miliknya lah hukum keputusan pada hari kiamat, dan kepunyaannya lah penentuan dan pemutusan suatu perkara. Satu perhitungan tidak membuatnya sibuk atau lalai dari perhitungan yang lain. Tidak juga satu urusan dari urusan yang lain. Dia membuat perhitungan untuk semua makhluk hanya dalam waktu perkiraan setengah hari dari hari di dunia, dan di tengah banyaknya penafsiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amat cepat perhitungannya, dan bahwa Dia adalah pembuat perhitungan yang paling cepat. Jadi kita tidak usah khawatir bahwasanya jika Dia mau hisab nanti kapan giliran saya, karena perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu insya Allah adalah yang paling cepat dan amat cepat. Selanjutnya yaitu kerahmatan Allah pada orang mukmin di waktu hisab, yaitu Allah memberikan rahmat kepada orang mukmin di yaumul hisab. Allah memberikan rahmatnya kepada setiap mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Lembut tidak menghisab kaum mukminin dengan munakasyah, namun mencukupkan dengan al-aurat. Al-aurat tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Nurul Fauzia. Dia hanya memaparkan dan menjelaskan semua amalan tersebut di hadapan mereka, dan Dia merahasiakannya. Tidak ada orang lain yang melihatnya. Lalu Allah berseru, telah aku rahasiakan hal itu di dunia, dan sekarang aku ampuni semuanya. Demikian dijelaskan Rasulullah SAW dan hadis Ibnu Umar. Beliau berkata,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha yudnil mu'mina fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dhanba kaza fayaqulu na'am ay rabbi hatta idza qarrarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halaka qala sataratuha alayka fid dunya wa ana awfiruha lakal yawma fayu'ta kitaba hasanatihi wa amman kafir wal munafiquna fayaqulu al ashhadu haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sallallahu alaihi, sesungguhnya Allah mendekati seorang mukmin lalu meletakkan padanya sitar dan menutupinya dari pandangan orang lain. Lalu Allah berseru, tahukah engkau dosa ini? Tahukah engkau dosa itu? Mukmin tersebut menjawab, ya wahai Rabbiku. Hingga bila selesai menyampaikan semua dosa-dosanya dan mukmin tersebut melihat dirinya telah binasa, Allah berfirman, aku telah rahasiakan menutupi dosa itu di dunia dan aku sekarang mengampunimu. Lalu ia diberi kitab kebaikannya. Sedangkan orang kafir dan munafik, maka Allah berfirman, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mungkin sekian dari kami, semoga bisa dipahami. Intinya kerahmatan Allah pada orang mukmin ini di waktu hisab, insya Allah ada pertolongan Allah nantinya di waktu hisab, yang mana Allah akan merahasiakan aib-aib kita, tetapi hanya kita aja yang tahu, tidak diperlihatkan kepada orang lain, insya Allah seperti itu. Ya, jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari kami berdua. Mungkin ada any questions, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman sekalian, silakan bertanya. Maybe that's all from us. Sorry for our mistakes. Thank you so much. Stay safe and healthy. Mohon maaf jika ada suara-suara yang kurang berkenan di dalam video ini, karena mungkin ini sedang lagi di rumah, jadi mungkin ada suara-suara ayam berkokok atau yang lain-lainnya, suara-suara yang lain. Jadi mohon maaf. Mungkin terima kasih banyak bagi yang sudah melihat video ini. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.